jumlahnya berapa? Mungkin ribuan kan? Ribuan lah se-Indonesia. Kalau misalnya tiba-tiba dilarang, mereka jadi kriminal. Periode pertama ya. Betul. Nah ini gue sempat mikir juga ya, kenapa ya Prabowo harus penuh dengan media, mengumumkan menteri, manggil satu-satu gitu ya. Gue ngerasa. Tapi ada satu yang ketinggalan, Chen. Aduh, ini Hokage. Hokage. Kira-kira masuk lagi gak ya? Ntar beliau. Halo, kembali lagi di Unfilter bersama gue Tirta. Wah. Dibilang so asik soalnya. Iya, jadi gue kemarin nonton video kita yang terakhir, yang beberapa terakhir tuh. Gitu ini ada yang komen yang kayak, podcast apaan nih? Gak akan berkembang, so asik. Wes. Lo gimana? Menanggapi ini? Gak apa-apa, viewsnya kemarin 10.000. Emang kita so asik ya? So asik. Enggak. Emang kita asik? So asik sebelah mana sih? Gue heran deh. Gak tahu sih gue. Kita sih asik ya, maksudnya di tongkrongan kita di sini asik gitu. Tapi ya maksudnya kalau constructive criticism, kan? Maksudnya apa kita kurang berfaedah misalnya. Tapi kalau so asik tuh susah untuk address-nya gitu. Iya. Misalnya kalau lu bilang kayak audionya jelek gitu. Bener, itu ada waktu itu. Kayak lu so asik. Gimana? Itu kan kayak menyerang personality kita gitu loh, tak? Iya. Gue mesti. Lu ngeliat followers 400.000. Kayak kita lebih susah karena kita udah di atas 30 tahun, terus kalau mau ubah personality kan Iya, nggak bisa, udah nggak bisa. Lebih gampang lu nggak nonton, bro. Iya. Lebih gampang lu unfollow. Jangan. Please jangan. Nah, terus jadi kita harus so asik itu di mana gitu, karena asik nggak asik itu adalah subjektif gitu. Betul, ya nggak apa-apa, tapi kita appreciate, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Nanti gue akan berusaha untuk. Yang penting tetap nonton. Terus ada yang bilang ini harusnya tukang parkir dihajar di tempat bukan dikasih duit. Oh ini konten kita minggu lalu ya, yang 10.000 itu ya. Jangan dihajar. Baru sekali 10.000 langsung jumawa. Aneh. Gitu. Was. Buka video ini tapi nggak nonton kontennya saking kesalnya sama isu ini dan bikin hati gondok kalau makin dilanjutin. Tapi gue tinggal jempol di sini karena ini isu yang mau dimaklumin oleh banyak orang dengan dalih daripada nggak ada kerjaan. Betul. Tapi dia ada poinnya loh. Maksudnya kayak tukang parkir ini jumlahnya berapa? Mungkin ribuan kan? Ribuan lah se-Indonesia. Kalau misalnya tiba-tiba dilarang, mereka jadi kriminal. Iya kan? Jadi argumennya pasti mereka daripada saya ngerampok bu gitu ya kan pasti. Daripada saya ngerampok bu gitu ya. As if they do something for society gitu loh. Ya kan? As if trade off-nya kalau nggak tukang parkir rampok gitu kan. Iya kan, itu kan lebih threatening bukan ini ya. Iya, jadi kayak gimana coba? Gimana ya, takut. Ya udah enggak apa-apa tukang parkir deh. Ya udah print deh sana. Gitu. Gara-gara kita ngebahas tukang parkir, jadi kita kemarin juga ngebahas tentang manusia silver. Aduh. Ini dua pekerjaan secara pendapatan lumayan. Katanya 600.000 per hari. Wah, ROI-nya lumayan 600.000 per hari itu per bulan berapa? Ya 18 juta. Jesus. 18 juta. Modalnya apa manusia silver? Chat. Iya. Sama apa? Buat ngilangin itu apa? Spiritus. Nggak usah. Nggak mandi. Atau besoknya gitu lagi gitu. Benar. Tidurnya gini biar nggak kegesek-gesek. Itu tapi ini bukan manusia silver yang cosmic being itu ya, yang di Marvel, bukan Fantastic Four ya? bukan Fantastic Four ya? Ya, bukan. Ini beneran manusia silver yang tujuannya entertain. Mungkin tujuannya entertain ya nggak sih? Jadi dia entertainer ya? Entertainer dia sebenarnya. Jadi dia kalau kata Satpol PP Jogja, mereka tuh bisa dapetin 600.000 sehari, bahkan ada yang 400.000 cuma 3-4 jam. Jeez. Satu bulan mereka bisa dapetin 18 juta ngalahin pendapatan ASN. Iya. Dan di Jogja itu ya, dengan standar Jogja ya. Dan itu Jogja ya. Jadi malam paginya jadi manusia silver nggak menutup kemungkinan mereka jadi dugem gitu malamnya. Iya. Party ya. Iya, kayak top spender di mana gitu ya kan. Holy Wings lah ya gitu. Lu gimana sih di Bandung juga banyak ya. Mungkin enggak khusus di Bandung juga banyak loh. Di Jakarta juga ada beberapa di perempatan. Kenapa ya? Apa maksud gua kalau berusaha jadi entertainer, lu entertain enggak? Terhibur enggak dengan lihat manusia silver? Enggak sih, ya? Enggak. Apa gitu? Tapi fakta bahwa mereka dapat 600.000, orang macam apa yang ngasih gitu ya? Kayak lu pernah ngasih manusia silver? Enggak pernah. Tapi kan memang ini mereka memanfaatkan statistik bahwa Indonesia itu termasuk atau nomor 1 negara paling dermawan karena number of money yang disedekahkan itu besar sekali gitu. Lu pernah ngasih manusia silver? Enggak. Nah, ini buat kalian yang belum tahu, Vincent ini selalu ngasih anak-anak yang ngemis di jalan. Iya. Kalau gua nggak pernah ngasih karena menurut gua itu akan mereka tuh kan ada yang ngumpulin biasanya kan. Betul. Tapi dulu Vincent tuh punya argumen apa? Argumen lu kenapa lu ngasih anak yang ngemis di jalan? Ya kita boleh berargumen bahwa di belakangnya ada orang tuanya yang nyuruh atau ada agensinya yang nyuruh. Tapi kan
bukan salah anak kecilnya. Ada agensinya. Ya, tapi kan bukan salah anak kecilnya gitu. Ya, Soalnya kalau dia nggak dikasih nanti pulang takutnya mereka dipukulin. Nah, kenapa lo nggak mengasih ke manusia silver? Kalau nanti mereka pulang dipukulin sama manusia golden, di atasnya kan manusia silver, manusia golden gitu. Jadi manusia platinum. Platinum yang ngumpulinnya. Kenapa lo nggak ngasih? Mungkin karena waktu itu posisinya gue punya adik yang kecil-kecil, jadi lebih gampang gitu ya. Tapi kalau dilihat ini katanya manusia silver pertama kali muncul di Bandung ya. Gila ya. Pertama kali muncul di Bandung. Oh berarti manusia silver dong sebenarnya. Silver. Bukan manusia. Pakai P ya, pakai manusia silver. Gimana ya maksudnya inisiatif dia jadi manusia silver itu gimana? Pakai gimmicknya peduli kasih waktu itu. Peduli kasih. Oh jadi itu pertama kalinya gitu. Jadi mereka silver peduli. Jadi itu mereka pertama kali mencet badannya dengan silver. Dengan cat itu. Agak aneh ya maksudnya ya. Iya, mungkin ini sesuatu yang dinormalkan ya. Iya. Gitu. Tapi kan kalau kita lihat street performer kayak ini kan sebenarnya nggak cuma di Indonesia, Chen. Betul. Ya kan, maksudnya di luar negeri kan ada tuh yang kayak ya either lu jadi meme lah yang betul. Kayak, pantomim kan, terus yang layang-layang itu yang terbang gitu. Itu ya. Gitu. Tapi kenapa maksud lu lebih respect mana? Sebenarnya lebih ke effort to return ratio-nya. Ya nggak sih? Yang manusia hasil kayak yang itu kan mereka sedia alat, pantomim mereka kesenian. Kita ibaratnya sama pengamen aja ya kan. Pengamen juga ada yang kastanya ya, ada yang gitu kan ada, tapi ada yang gitu kan ya kan. Kalau gue pribadi, gue tuh parameter gue ngasih duit atau enggak itu adalah ketika gue mulai enjoy sama performance-nya, gue ngerasa gue wajib ngasih. Misalnya pengamen suaranya bagus, lagunya enak, itu gue bisa singelong gitu. Wah ini gue harus ngasih nih. Gitu. Tapi kalau yang kayak maaf bu, saya sini daripada saya merampok bu, gitu kan. Itu gue nggak ngasih. Itu udah lebih dekat sama pengemis ya sebenarnya. Iya. Yang harusnya dipelihara sama Baimong lagi. Ulang lagi Juknya kodian anjing. Iya. Gak pernah ini. Oke. Ya udahlah ya. Gimana manusia silver? Kalian ada yang pernah jadi manusia silver gitu ya? Coba ceritain di kolom komen gimana pengalamannya menjadi manusia silver. Nah, lanjutnya apa nih, Jan? Lanjutnya kita mau ngomongin ya manusia-manusia yang mungkin mencoba untuk meraih silver juga. Biar nggak masuk. Susah. Kita mau ngomongin 49 orang. 49. Yang ini orang terpilih. Ya. Dipanggil ke Kertanegara. Oh bukan ya, itu Serina. Namaku Kertanegara. Chen, followers kita tuh Gen Z, Chen. Ya, masa gak tahu Serina? Gak bisa. Dipanggil ke kediamannya Pak Prabowo. Iya. Di Kertanegara. Ini ada nama-nama lama dan ada nama-nama debutan ya. Betul. Iya. Nah, tapi menurut lu ngelihat gak sih bahwa kenapa ada kepentingan pemerintah yang akan efektif nanti tanggal 20 itu merasa bahwa kegiatan sowan ini tuh perlu di-highlight. Padahal kan masih banyak yang belum pasti gitu ya. Tapi lu ngerasa dari tahun ke tahun tuh selalu ada kayak gitu? Enggak ada. Zaman Jokowi. Oh iya betul enggak. Dipanggil ke istana ya. Ke istana, tiba-tiba yang mereka duduk lesehan di bawah pohon itu loh yang Jokowi periode pertama ya. Betul. Nah, ini gue sempat mikir juga ya, kenapa ya Prabowo harus penuh dengan media, mengumumkan menteri, manggil satu-satu gitu ya. Gue ngerasa ini adalah menunjukkan ke Prabowo pengen menunjukkan bahwa biar stabil dan gak ada goncangan menurut gue. Gak nyambung, gak ngerti. Misalnya penunjukan kita sebut satu nama deh, Sri Mulyani. Ya kan? Ya. Itu zaman Jokowi mengumumkan Sri Mulyani di istana, itu rupiah menguat dan IHSG menguat. Ya, rupiah menguat gak salah? Nah sekarang juga menguat waktu tapi nggak gede. Waktu pertama kali ada rumor Sri Mulyani akan kembali masuk, itu rupiah menguat hari itu. Jadi menurut gua ini cara Prabowo tuh biar nggak ada element of surprise kepada market, at least di sektor keuangan ya. Jadi kayak ada continuity nih gitu. Jangan tiba-tiba maksud gua Giring Niji gitu kan, Giring Ganesha jadi menteri keuangan kan. Menurut gua ada faktor itu juga gitu. Iya. Ini ada 49 nggak akan kita sebutin namanya, tapi yang gua lu yang paling kaget siapa? Yang paling kaget? Ya paling kaget gua. Paling kaget. Taufik Hidayat. Kaget. Taufik Hidayat di bawah. Kalau menteri gue paling kaget adalah, gue lihat namanya dulu, Veronica Tan. Iya, gue mau sebut itu juga. Veronica Tan. Menurut gue. Buat teman-teman yang belum tahu, Veronica Tan ini mantan istrinya Pak Ahok. Iya. Yang katanya
Katanya diceraikan, ya kan diceraikan. Kita nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga. Katanya diceraikan, benar kan diceraikan. Iya, tapi maksud gue selama ini kan Veronica Tan itu levelnya bukan di nasional, ngerti nggak lo? Betul. Tapi kan levelnya dia di Jakarta. Tiba-tiba jadi calon menteri. Dan calon menteri apa ya? Katanya pemberdayaan wanita ya. Iya, itu sih. Gue paling surprise di situ. Yang lain kan kayak Yusril ya, Pak Bahlil kan, Muhaimin Iskandar. Terbaik ya. Gue paling terbaik itu lah Muhaimin, men. Iya. Gila, semua politisi itu harus sungkem sama Caimin. Karena dia tuh calon wakil presiden dari kandidat yang kalah. Tapi bisa jadi menteri di pemenangnya dan tidak kehilangan kekuasaan di partainya. Prabowo dulu calon presiden malah jadi menteri. Oh iya. Sudah tidak ada kan? Nggak ada. Udah biasa. Udah biasa aja. Biasa aja. Cancel. Ya udah. Nah, ini penantiannya Pak Fadlizon dan juga siapa tandemnya? Fahri Hamzah. Iya. Ini saatnya akhirnya. Mereka dulu kan mereka yang paling corong, paling berisik kan ketika periode pertama. Gila. Ibaratnya lu tau gak sih yang ada back itu mereka ngehadang bola di bawah pakai kepalanya. Itu pengorbanannya mereka tuh udah kayak gitu. Gitu, Pak Fadlizon. Sampai kurus loh, Pak Fadlizon. Luar biasa. Aneh ya? Ngelihat Fadlizon kurus tuh aneh. Gue sih aneh sih. Saya hebat Fadlizon sampai. Intermittent fasting ya dia? Ya, mungkin. bahas Fadlizon. Iya, oke. Nah, ini lu nggak ada yang kaget ya, karena nama-nama di sini memang yang sedari awal kelihatan banget support biru-biru ya. Iya, emang udah di kubunya Prabowo gitu kan. Betul. Gitu. Tapi menurut lu dari nama-nama ini kan juga ada yang sudah di tagging ke posisinya masing-masing ya. Kayak Pak Zulkifli Hasan sebagai Menko Perekonomian nanti akan menggantikan Pak Erlangga kan. Itu menurut lu gimana tuh? Itu menurut gue paling concern tuh Pak masalah itu tuh. Pak Zulkifli Hasan. Hah? Gue gak suka Zulkifli Hasan gue. Gak suka. Karena suka. Hah? Pernah dimarahin Harrison Ford. Side. You pledged a resolution. What have you done? Iya, tawa-tawa lagi. Tawa-tawa lagi. Jadi gue gak terlalu suka. Ya, gitu. agak kurang ya. Agak kurang gitu. Tapi gara-gara itu aja? Iya. Itu doang. Lainnya gue gak terlalu suka. Lain lagi yang lu gak serk apa? Yang gue yang gak terlalu serk tuh menteri yang gue kira janganlah gitu ya. Siapa? Zulkifli Hasan. Zulhas enggak ya. Gue selain Zulhas gue with all jangan deh, nggak jadi. Aduh, filtered lagi. Siapa ya namanya? Enggak. Yang lu excited deh, yang lu excited akhirnya. Kalau menteri ya. Ya, yang lu excited. Menteri gua siapa? Raffi Ahmad. Wah, enggak excited gua, dia wakil menteri kan. Dia wamen kan, ini menteri. Kalau yang menteri gua siapa ya? Pak Yusril. Yusril udah pernah. Ya. Gus Miftah wamen kan? Wamen juga. Gua paling excited siapa ya? Nggak ada. Dito udah sekarang menjabat, udah ketahuan gimana. Rosan kali ya. Rosan sekarang udah menjabat menteri investasi juga kan. Jadi nggak ada yang surprise juga sih menurut gue. Ya. Lu optimis nggak dengan line up kayak gini? Sebagai apa nih? Optimis bakal gimana? Optimis bakal membawa kita ke arah yang lebih Yang jelas ini menurut gue terlalu gemuk ya, gemuk. Gue nggak tahu gimana budget anggarannya dan apakah ini dibutuhkan Pak Prabowo untuk segemuk ini kabinetnya gitu. Iya. Terus ada juga nama-nama besar di bidang entertainment ya. Yovie Widianto kan? Kan di kepala bagian keyboardis KBK. Jadi main menjaga hati. Ya. Terus ada Raffi Ahmad sih yang dihujat di netizen, ada Raffi Ahmad gitu. Ya. Ada Budiman Sujatmiko ya, respect sih ya. Ada satu nama ini yang Giring ya, loyalty paid off lah ya Giring ya, gitu ya. Terus ada Gus Miftah juga. Taufik Hidayat sih gue penasaran. Gitu Taufik Hidayat. Jadi bawahan itu. Jadi dia di Kemenpora ya. Dia kemungkinan akan di Kemenpora karena Taufik Hidayat itu cukup vokal pernah bilang bahwa banyak mafia di PBSI dan di Kemenpora. Iya. Nah sekarang dia dikasih kekuasaan. Kita lihat beneran nggak disikat sama dia, disemes nggak sama dia nih? Iya kan? Nah, di lob sama Dito, mau topik kan? Ya. Tapi ada satu yang ketinggalan, Chen. Aduh, ini Hokage. Hokage. Kira-kira masuk lagi nggak ya? Ntar beliau. Ini alumnus Projo ya ini ya. Iya alumnus Projo. Tapi dia dipanggil kan ke Hambalang.
Iya, tapi nggak tahu jadi apa. Iya. Terus di sesi arahan yang bareng Pak Prabowo juga Mas Gibran itu katanya semua dikumpulkan tuh. Nah itu juga diundang tuh Pak Budiari ini. Iya, ngapain? Tadi menyampaikan langsung yang diwawancari wartawan tuh dia. Sesinya apa aja, isinya apa aja. Memastikan gitu. sesi itu nggak dihack kali. Betul. Komen. Nah ini gue satu sebelum. Apa? Bu Sri Mulyani kan terpilih lagi nih. Ya. Nah gimana Bu, kasian ya. Kenapa kasihan? Istirahat kayak kasih istirahat nggak sih? Estafet ya gitu ke siapa gitu ya. Gue juga gitu ya. Maksud gue with all due respect kepada Bu Sri Mulyani ya. Kan Bu Sri udah pernah, kan kita udah pernah bahas juga kan ini. Iya. Bu Sri udah pernah di zaman Pak SBY gitu ya, dan 2 periode di zaman Pak Jokowi gitu. Mungkin udah ketebak gitu arah kebijakannya seperti apa lagi, dan kayaknya butuh gebrakan ya gitu ya. Gebrakannya di sini. Tapi kalau ditanya ke gua siapa penggantinya, gua juga nggak tahu. Nggak tahu, benar. Iya kan? Itu kan serba salahnya. Iya, serba salahnya gitu. Pengen ganti ada perubahan, tapi siapa yang punya capability Bu Sri itu dan siapa? juga relationship dengan institusi-institusi keuangan dunia. Betul. Itu Bu Sri Mulyani udah nggak perlu diraguin lagi. Bahkan gua nggak bisa ditanya kandidat aja siapa gitu. Gua nggak ketahuan siapa gitu. Nah komen-komennya nih. Bu Mulyani sih paling keren, Pak Zulkifli apa banget? Zulkifli. Oh iya. Apa banget dah, kelihatan main politiknya no skill. Waduh. Enggak. Terus ada yang bilang nih, ini lucu sih. Apakah seleksi PNS lebih ketat dibandingkan seleksi menteri? Maaf cuma nanya. Ini mempertanyakan konsep meritokrasi sebenarnya. Iya, karena banyak jadi politik balas budi ini sebenarnya. Karena banyak dari calon wamen itu kan DO ya. Oh? Iya. Kayak beberapa nama kan siapa aja yang kita sebutin? Tapi Gus Miftah DO kan? Raffi Ahmad nggak kuliah. Honoris causa. UIBM. Good morning everybody. Good morning everybody. Terus siapa lagi yang kita bahas? Yofi Nuno. Yofi S1. Yofi Unpad woy. Unpad ya? Iya. Jadi memang dipertanyakan, jadi apakah ini adalah talent terbaik? Bukan. Jelas bukan ya? Jelas bukan. Tapi ya memang ini harus kita accept. Lu tau gak sih kayak orang tinggal di Indonesia itu harus menerima kondisi seperti ini seperti halnya orang Eskimo menerima kondisi dingin di sana. Iya. Udah, terima aja emang negara lu begini. Jangan nggak bisa. Karena menurut gue ya, kalau gue mencoba pragmatis gitu ya. Misalnya lu jadi presiden gitu ya. Lu akan memilih orang-orang yang pinter, yang capable, apa orang-orang yang lu percaya? Ini kan argumennya gitu. Gue butuh orang-orang yang gue percaya untuk di posisi-posisi ini gitu. Iya kan tuh. Iya nggak? Iya. Bener kan? Jadi kayak gitu juga. Iya, serba salah. Tiba-tiba lu ditikam dari belakang, sulit juga, ya kan? Kan pertanyaan gitu. Bener, jadi kalau mencoba pragmatis sih kayak gitu, tapi ya meritokrasi makin jauh lah. Betul. Yofi dan Taufik is a good name. Gua harap Taufik jadi Kemenpora untuk buktiin omongan dia berantas tikus di Kemenpora tuh. Taufik. Kita tunggulah smash-an Taufik di Kemenpora gitu. Yofi di mana? Ditaruh di mana Yofi Widianto kira-kira? Belum tahu ya? Kayak Raffi Ahmad. Oh, jadi mungkin ekonomi kreatif gitu-gitu ya? Oh. Ya. Ya udah deh. Selamat bekerja para menteri dan calon menteri, karena ini naiknya mungkin pas sudah dilantik kan ini. Iya. Selamat bekerja Pak Prabowo, Pak Gibran. Ya, kami percaya. Enggak sih. Ya. Kita memantau. Percaya ya belum lah, kita kasih benefit of a doubt lah. Ya. Kalau mau ya nanti kita selalu awasi dan kita bikin kontennya kan kalau mulai kemana-mana. Makanya. Bismillah komisaris. Kecuali proposal kami dimasukin di approve. Kita akan terima. Tenang. Terima kasih. Ya udah itu aja. Selamat bekerja Pak Prabowo, selamat bekerja Pak Gibran, selamat bekerja para menteri dan wakil menteri dan pimpinan lembaga ya. Ada banyak banget ini. Nggak mungkin dimasukin semua. Nah terakhir itu apa yang kita bahas? Mau yang mana nih? PDB. Bas Mulyono capek gua. Capek ya? Capek Bas Mulyono. PDB. Lu lihat gak sih di sosial media banyak yang pakai kaos kurban Mulyono? Ya, menurut lu gimana? Menurut gua agak cringe ya. Kenapa? Karena menurut gue ya udah gitu. Kita itu sekali lagi pertama gue bebas orang mau pakai kaos apa aja gitu ya. Karena itu kan bentuk protes dan ekspresi aspirasi sebagai rakyat kan. Mungkin dia menjadi korban yang ini. Tapi menurut gue apalagi gitu kayak
Pak Jokowi udah lengser men, seminggu nggak nyampe seminggu lagi gitu. Lo tau nggak itu apa? Apa? Victim mentality. Iya. Korban Mulyono. Coba harusnya Mulyono survivor. Iya. Selamat dari Mulyono. Iya, aku selamat. Jadi lebih semangat gitu. Lebih optimis. Masa lu mau jadi korban sama orang kayak gitu? Jangan ada victim mentality lah. Betul. Mending kosnya buang. Jelek. Sumpah, asli jelek. Kita bikin aja, Pak. Enggak. Oh, Mulyono survivor gitu. Mulyono survivor. Gokil tuh. Iya, $1 million idea. Iya, oke. Nah, kita akan ngebandingin utang PDB itu di era 3 presiden RI. Kenapa 3 presiden? Kenapa nggak dari itu? Karena datanya nggak lengkap ya? Kejauhan ya, susah. Staff kita Gen Z. Mereka bahkan nggak ngerasain era Megawati kayaknya. Iya. Pertumbuhan ekonomi rata-rata di tahunnya Megawati ada 4,46% per tahun. Ini paling kecil ya? Iya. Paling kecil dari tiga tuh paling kecil ya. Kenapa deh? Kalau kita kasih alasan baru recover dari Krismon, permisif nggak? Karena periodenya juga paling pendek kan dibandingin 2 yang lainnya. Berapa tahun dia? Lumayan loh. 3 tahun kan loh. Yang lainnya 10 tahun, Pak. Iya. Dan Megawati itu meskipun ya nggak stellar banget lah kepemimpinan. Cuman dia cukup mewarisi hal-hal yang baik ya. Maksudnya pembentukan Mahkamah Konstitusi itu kan zaman Bu Mega, pembentukan KPK juga Bu Mega gitu. Tapi Indosat lepas juga zaman Bu Mega. Privatisasi zaman Bu Mega gitu ya. Jadi waktu itu emang Bu Mega pertumbuhannya kalau dibandingin 3 presiden ini yang paling rendah, dia cuma rata-rata 4,4% Kondisi ekonomi global zaman eranya dia apa ya? Sebenarnya .com bubble 2000-an kan? Betul, tapi kan lebih ke kayak namanya? Bukan krisis lah ya gitu. Karena kalau di eranya Pak Prabowo ada Pak SBY itu ada subprime gitu kan, krisis keuangan. Jokowi ada COVID gitu. Zamannya dia itu kayak apa ya? Nggak ada. .com bubble sih paling pecah, lainnya nggak ada ya. Iya. Terus zaman Bu Mega itu kurs rupiah menguat dari 9.800 jadi 9.100 di akhir periodenya. Inflasi pun menurun dari 13%, gila ya, 13% loh dia. Iya. Tapi itu periode di mana kita masih sulit untuk mengurangi subsidi bahan bakar. Iya. Makanya mungkin itu udah didongkrak dengan subsidi yang sebanyak itu pun gitu ya, pertumbuhannya rata-rata masih belum bisa nyampe 5%. Iya. Dan inflasi berhasil turun dari 13% ke 6,5%. 13? Jeez. Gila ya zaman-zaman itu. 13%. Ya itu ya Pak Quick ya mungkin ya waktu itu. Ya mengakhiri program IMF. Ya sama IMF. Dependensi kita sama IMF itu karena kita belajar dari tahun 98. Iya. Hutangnya dalam mata uang USD, dalam mata uang asing gitu kan. Begitu rupiahnya nyungsep, ambrol udah default ya semua gitu. Zaman Menkyu zaman Bu Mega siapa ya? Itu Pak Quick ya? Pak Quick ya. Oh iya. Nah zaman Bu Mega terus digantikan oleh SBY. SBY kan tuh 10 tahun tuh. Dan presiden pertama yang dipilih langsung. Presiden pertama. Lu pilih SBY gak dulu? Enggak. 2004? Enggak. Pilih siapa lu? Karena keluarga gue tuh PDIP banget. Oh. Jadi lu lagi tidur sih. Bangun, pilih Bu Mega, ayo mundur. Oh ya Jateng ya? Iya. Jadi lu Mega, dulu wakilnya siapa ya? Hamzah. Mega Hamzah 2009 lu Mega Pro. Nyoblos. Mega Pro. Padahal bisa aja gue nyoblos apapun ya di ruangan. Iya. Kan gak ada yang tahu juga. Gue SBY voter gue 2004. 2009 enggak, gue anaknya JK. Iya. JK Wiranto gitu. Iya. Dan kemarin gue sempat ngikutin juga sesinya Pak SBY dengan Pak Gita tuh di acara Endgame itu ya. Gue sempat liatin di YouTube. Pencapaian di zaman dia lumayan gede ya, lumayan banyak ya. Gokil. Menurut gue periode presiden terbaik itu adalah SBY periode 1. Periode 2-nya kenapa? Kan banyak anggota Partai Demokrat yang ditangkap-tangkapin. Iya Nazarudin. Iya kan? Udah gak jelas men, jelas. Iya, ternyata kekuasaan memang gak bisa terlalu lama. Iya, jadi SBY periode 2 tuh mungkin saingan buruknya sama Jokowi periode 2. Iya, emang kacau sih. Zaman SBY itu pertumbuhan ekonominya gila sih, 5,7% per tahun, dan waktu itu emang komoditi boom, Cina juga tumbuh gila-gilaan. Meskipun waktu itu SBY sangat tidak berani melepaskan ketergantungan terhadap subsidi BBM ya. Iya. Jadi emang strateginya waktu itu gila-gilaan dan tetap berfokus kepada konsumsi domestik. Makanya BBM nggak dinaikin gitu, kan, ditahan gitu. Betul. Iya, dan waktu itu PDIP-nya juga keras banget kan oposisinya yang ke dia. Bagus ya.
ternyata berfungsi ya. Berfungsi iya. pemerintahan. Kalau PDIP oposisi itu pemerintahan berfungsi. Tapi sekarang Iya. Nggak ada oposisi ya sekarang? bahkan tapi nggak ada yang masuk kabinet nggak sih tadi? PDIP nggak ada, belum ada nama. Nah itu mereka kayak mau jadi oposisi. Tapi ya Bu Mega juga selalu play safe ketika mereka lagi ngomong di sesi-sesi yang publik gitu ya, bahwa pemerintahan kita tuh nggak ada oposisi. Iya. Gitu kan. Tapi mereka juga nggak berani menyatakan diri sebagai oposisi. Betul gitu. Nah ini yang Iya, satu-satunya kader PDIP yang sowan ke Prabowo itu adalah Pramono Anung, yang mana lagi mencalonkan diri jadi gubernur. Nggak tahu tuh nggak jadi menteri atau enggak. Nah, pertumbuhan ekonomi SBY itu ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Iya, waktu itu kan BLT pertama kali muncul tuh di SBY kan. Ya, terus subsidi BBM tuh ditahan biar nggak anjlok gitu. Dan BLT ya, walaupun pada waktu itu banyak orang yang tidak setuju. Gue ngerasa mungkin itu salah satu cara paling efektif untuk ngedistribusi wealth ke bawah gitu. Cash transfer. Betul, kayak misalnya ini mungkin yang ditiru oleh Pak Prabowo adalah lewat makan siang bergizi gitu ya. Tapi kan lu lihat supply chain-nya kan, value chain-nya kan banyak banget. Iya. Dan potensi untuk bisa dimaling di masing-masing chain itu jadi makin gede besar gede gitu banget. kan. Jadi mending kasih duitnya aja. Langsung gitu. kasih duit aja sebenarnya. Ini sama kayak argumennya Pak Ahok. Gue kan waktu itu diundang sama Pak Ahok tuh lunch ya. Dia bilang kayak, daripada lu bikin makan siang gratis, kenapa nggak ibu dari anak-anak ini lu kasih duitnya aja? Ya. Jadi ibu-ibu ini akan masak sesuai selera anaknya gitu. Betul. Ya kan? Gitu. Jadi cash transfer gitu. Ya kalaupun dimaling mungkin kan ya, mungkin dimalingnya di ketua RT. Ya. Camat. Iya. Jadi banyak kan. Rantainya nggak banyak. Akhirnya jadi nggak bergizi lagi. Sulit ya emang ya. Sulit. Lu dari pemerintahan SBY apa yang lu rasakan? 3-in-1, lu 3-in-1. Enggak, kita nih adalah generasi yang waktu itu Gue take it for granted ya. Kayak setelah 10 tahun terakhir kayak take it for granted gitu. Gini Chen, gue tuh yang menyadari banget adalah Chen, ini anak-anak Gen Z ini kan mencari pekerjaan di zaman Jokowi susah banget ya. Oh iya. Zaman kita kita tuh lulus tuh 2009 cuy. Iya. 2009 itu baru selesai krisis ekonomi global. Bener. Tapi gak berasa di kita. Gak berasa. 2009 tuh gue sidang hari Sabtu. Senin udah masuk kantor. Iya kan? Iya, serius. Gue sama Vinan tuh lulus dari Unpad hari Sabtu, Seninnya hari pertama di EY. Jadi kalau dilihat 10 tahun, 15 tahun kemudian emang gila sih maksud gue. Gak ada waktu tunggunya gitu. Gak ada. Sekarang cari kerja susah. Gak ada ngomel-ngomel di Twitter. Karena udah keburu kerja. Gak ada Twitter juga mungkin. Belum familiar. Di Facebook. Jadi setelah gue kemarin kepikiran, iya ya, we took it for granted ya gitu. Ya itu tapi anekdotal lah ya dari kita. Iya. Ada juga orang yang susah nyari kerja. Tapi lu susah gak waktu itu? Yang waktu kita lulus? Ya enggak, ya memang banyak opening juga kan. Banyak offering, gitu. Ya. Emang hebat sih. Karena ditopang pertumbuhan ekonomi, kebutuhan industrinya juga makin besar. Iya. Nah di zaman Jokowi itu PDB kita ekonomi tumbuh rata-rata 5,03%. Benar nggak sih? Kayaknya lebih rendah deh. Masih sama data yang terbaru. Ya, dimasukin 2023 ya, 2024 belum ya. Tapi ya seperti yang kita bahas di episode sebelumnya gitu ya, konsumsi rumah tangganya mengalami seret. Gitu. Karena ditopang sama, sebenarnya ekonominya ditopang sama investasi di infrastruktur sama sektor privat. Government spendingnya ya. Government spendingnya sama sektor privat. Makanya ini mungkin nggak berasa di kalian gitu, di kita. Ya dan ekonomi di zaman Jokowi itu ditopangnya oleh industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, ini government spending yang gede banget ya. Dan pariwisata. Nah kalau dibandingin utangnya ya yang paling berhasil menurunkan rasio utang itu SBY sih menurut gue. Dari pertama kali dia menjabat itu kan 56%, dia bisa turun sampai ke 1% dan rasio itu naik lagi di zaman Jokowi sampai hampir ke 40%. Ya, walaupun justified, utangnya produktif. Iya. Mungkin enggak 100% produktif tapi argumennya ada barangnya kelihatan. Betul. Zaman SBY kan jadi asap. Subsidi BBM. Ya. Gue paling gak suka kebijakan subsidi BBM. Tapi konsumsi rumah tangganya jadi aman. Iya, tapi tetap aja menurut gue ratusan triliun dibayar jadi asap itu menurut gua agak gimana gitu. Iya. Mending BLT-nya dikencengin kalau lu pengen menjaga konsumsi rumah tangga. Ya. Iya gak sih? Ya kan? Karena kan zaman subsidi BBM itu aduh, mobil-mobil mewah ngisi premium cuy. Gak bisa dilarang. Gitu. Jadi gitu ya. Rasio utangnya ya kita naik lagi sih. 40% di zaman Jokowi. Tapi argumennya adalah kalau menurut UU itu masih diperbolehkan. Maksimal menurut UU itu 60%. Gitu ya. Nah udah kita share videonya. Coba Chen, buka Chen di situ Chen. Asumsi. Nilai tak menjamin. Bahlil ke mahasiswa nilai tak menjamin. Saya IPK 2,7 tapi jadi menteri.
Iya. Saya IPK 2,7 tapi apa ya omongan kayak gini tuh yang pintar-pintar boleh lah kalian pintar. Tapi saya jujur IPK saya tapi jadi menteri juga hati-hati. Nilai nggak menjamin, yang menjamin itu leadership, pergaulan, zikir yang banyak. Zikir yang banyak. Astagfirullah, subhanallah gitu ya. Kalau mahasiswa itu aktivis, gimana menurut ya ini survivorship bias betul, juga. Betul, persis gue mau bilang itu. Survivorship bias juga gitu. Iya, betul. Tapi pertanyaannya adalah, iya hebat Pak Bahlil bisa jadi menteri dengan IPK 2,7. Tapi sebanyak apa orang IPK 2,7 itu nggak jadi apa-apa gitu, ngerti nggak? Jadi jangan ngelihat, kalau dari distribusi normal itu jangan lihat anomali. Pak Bahlil ini kan anomali lah ya gitu ya. Lihat yang di tengah-tengah gitu, berapa juta manusia di Indonesia ini yang jangankan 2,7, mungkin cum laude aja sekarang masih kesulitan nyari kerja gitu. Tapi dia ini hebat ya, menurut gua kayak lu tadi sudah sebentar. Hebat. Gua udah bantuin lo. Nah, kenapa hebat? Kenapa? Hebat karena ini orang itu bisa menutupi bukan hanya aibnya, tapi juga menutupi aib orang lain. Kehebatannya dia sebelah mana? Lu kalau ditanya Pak Bahlil jago apa? Kalau kelihatannya iya kan? Iya, benar. Skillnya dia tuh kayak dikeluarinnya kapan tuh gue nggak ngerti skillnya dia. Kombonya nih keluar kapan ya? Jadi kalau ditanya kapan? ke gue kayak kenapa dia bisa jadi orang kepercayaannya Jokowi, orang kepercayaannya Prabowo, gue nggak bisa bilang. Ceplos-ceplosan kayak nggak takut hukum, semua ya kan? ditabrak, ya kan? Apa kunciannya bisa kayak gitu? Iya. IPK-nya 2,7. Kuliahnya juga nggak Harvard, ya kan? Mana sih? STIE Pot Rumbai kalau nggak salah di Papua ya gitu. Di Papua, STIE Papua gitu. Jadi maksud gue kalau ditanya gitu juga gue nggak tahu. 2,7 masih lebih tinggi dari 2,3 lah ya. 2,3 aja jadi wapres gimana sih? Tapi intinya adalah bagian yang paling gue nggak sukanya ini tuh jadi presiden buruk kan. Betul. Pada anak-anak Indonesia bahwa kayak lu lihat nih gue 2,7 aja jadi menteri, 2,3 jadi wapres. Terus anak-anak Indonesia yang lain inspired by Gibran. Ya kan jadi Pak Bahlil. Oh, itu kan Gibran juga ada tadi. Enggak ya. Udah next. TikTok. Aduh, puluhan polisi obesitas. Buncit banget sih nih. Ini kayak si Ais nih jadi polisi. Iya. Iya. Bentar, stop. Ya kalau bobotnya 100 kg, gerakan gitu gak ngefek sih. Kalau gini-gini doang gak ngefek sih. Jadi buat apa gitu? Turun 2 kilo. Iya. Mau tiap hari dia tiap pagi kayak gitu gak akan turun sih 100 kg cuy. Nih. Paling ya linu-linunya hilang gitu ya. Kalau di Amerika kan polisi tuh erat asosiasinya sama makanan donat. Makan donat ya. Ini apa sih kalau di Indonesia makan donat? Nasi Padang. Tapi maksud gue pernah nonton ini terjadi juga di TNI AD. Dan waktu itu tapi yang hebatnya TNI AD itu nggak? Yang sidaknya siapa? Siapa? Andika Perkasa. Jadi lu bayangin jenderal TNI-nya begini, yang bawah-bawahnya akan kayak gini kan? Maksud gua, tapi setelah masuk Polri TNI itu emang nggak ada kewajiban untuk menjaga fitness gitu ya, tubuh gitu nggak ya? Aduh, gue pengen ngasih joke tapi nanti. Nggak apa-apa. Bisa. Ntar ditit ya, gak berani ya. Gak apa-apa, masukin. Jangan anjing. Masukin. See you in jail. Aduh, Bahlil lagi. Janganlah. Ini UI sebut Bahlil raih gelar doktor kurang dari 2 tahun sesuai prosedur. Ini kan lagi rame banget nih di Twitternya, Jan. Gimana, Jan? Enggak tahu apa sih? Jadi dia dari doktor, dia dapat gelar doktor itu tiba-tiba kemarin beredar di media sosial undangan sidang terbukanya Pak Bahlil S3. Semua orang boleh datang? Boleh. Dan ada netizen yang datang buat numpang makan doang, lucu banget. Nanti cari bisa ya gitu ya? Bisa. Kalau sidang terbuka itu terbuka buat umum, ditontonin. Jadi diuji ada nontonnya, bisa dan pakai media juga bisa masuk gitu. Lah, AHY kan begitu. Oh, saking itu kayak confidence levelnya
Iya. Makanya tapi gara-gara itu netizen akhirnya kepo dan dilihat tuh data-data dari Diktinya, ternyata Pak Bahlil ini baru mendaftar S3-nya baru 2 tahun. Baru daftar S3. Setahun 8 bulan bahkan ya. Padahal kan standarnya tuh 3 sampai 6 ya mungkin ya. Iya. Kayak nggak pernah dapat free pass aja. Iya. Netizen nih. Dokter 2 tahun menurut gua kelamaan sih. Ini tau gak kenapa? Biar nggak ikutin Dajjal 6 tahun. Pongrekun. Pongrekun nggak ya? Kurang ya. Ya udahlah. Hah? Ya ini yang harus kita accept gitu. Gua mau berkomentar tentang ini ya, tapi gini. Pertama, gua belum pernah S3. Jadi gua nggak tahu apakah kebijakan S3 2 tahun itu possible 1 tahun 8 bulan itu mungkin atau enggak. Apakah ada kredit yang ditukar dengan pengalaman, experience mungkin. Iya. Ya kan? Gua nggak tahu. Tapi ngelihat undangan sedang terbukanya, pengujinya itu pasti kan semua udah PhD dan doctoral level kan. Profesor gitu. Jadi kalau mereka aja membolehkan dan sekali ber-UI, gue kayak nggak punya capability gue buat berkomentar. Sulit ya. Ketika institusi pendidikan juga udah mulai apa itu? Tunduk. Masa nyeruduk anjir. Udah mulai tunduk gitu. Di mana orang-orang yang merepresentasikan meritokrasi itu juga tunduk sama hal seperti ini gitu. Mau gimana? Ya kan? Ya gimana? Seperti halnya lu tinggal di India dan diare itu udah harus. Ya ini diarenya kita nih. Ya makanya. Untung UI sih nggak gue belain gue belain Unpad. Kalau Unpad gue belain tadi. Universitas pasti dokter. Iya itu benar. Karena ngasih honoris causa. Aduh udah coba. Udah ya? Bercanda ya. Kita UNPAD tetap kita. Kalau di Black nih warna biru darah kita. Prabowo. Ya udah gitu aja. Buat kalian yang belum follow kita di Instagram, follow, subscribe. Nih coba usahakan video ini. Jangan deh, video ini jangan 10.000 deh. 10.000. Takut gue. 10.000. Tolong. Kalau 10.000 nih ada giveaway. Kalau video ini apaan kita belum pikir nanti. Oh ya udah. Ya udah ya. Udah bye. Dah.